Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, temu awal sudah selesai ya. Menuju ke sesi-sesi yang berikut, untuk diketahui bahwa nanti ada 1, 2, 4 sesi. 4 sesi ini enggak lama-lama kok, insya Allah. Ya, jadi teknis pelaksanaannya setelah ini breakout sesuai dengan yang kami perlukan Bapak Ibu ya. Nanti yang pertama setelah ini itu dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mujarwati. Halo Ibu Mujarwati. Oh ya. Kok di unmute? Ini untuk kepala madrasahnya masih ada di dalam ya, di Zoom ya, kepala madrasahnya. Ibu, ini kan Ibu Kepala Perpustakaan yang ada, Bu Atik, komite ya, Bu Atik ini ya. Kemudian Bu Yuliana Hafidah, selaku apa Ibu? Mohon maaf. Kok terputus dengan Ibu Kepala? Mikrofonnya sudah dinyalakan semua. Halo Ibu Kepala Madrasah? Iya. Yuliana. Tadi laptopnya Pak. Oh iya. Iya, iya. Ini langsung Ya, jadi ini memasuki sesi setelah temu awal, Ibu, mengikuti alur jadwal ya. Ini presentasi singkat dari Ibu Kepala Madrasah. Monggo sesingkat mungkin nggak apa-apa. Baru nanti kami wawancara sebentar, gantian dengan Pak Bekti. Nanti setelah itu selesai, ganti sesi yang mengarah ke tenaga kependidikan. Ya, tenaga kependidikan itu mungkin ada tata usaha, ada kepala perpus. Ya, setelah itu nanti dengan guru-guru, baru ke komite, gitu ya. Nah, ini sesi setelah temu awal, monggo Ibu Kepala Madrasah menyampaikan presentasi sedikit mengenai profil sekolah, perkembangan sekolah lah di 2 tahun terakhir misalkan. Monggo yang sudah disiapkan disampaikan.
Mana Bapak? Ya. Halo Ibu Jarwati. Iya, halo. Ibu Mujarwati ya. Oke. Monggo disiapkan nggak untuk presentasi singkat mengenai profil sekolah? Iya. Kalau disiapkan, kalau disiapkan tolong disampaikan. Yeah. Iya, Pak. Ya, Langsung bisa dimulai, Pak. ya, monggo langsung saja. Yeah. Sebentar, Pak. Nanti setelah kepala sekolah Setelah penjenengan nanti disiapkan. Setelah penjenengan nanti kami wawancara sebentar, tetap dalam Ya. ini ya, kondisi ini. Ya. Setelah itu selesai, ya, terus ke sesi berikut dengan tenaga TU, kepala perpus. Oh iya. Ya, Iya. ngaten ya, ya, monggo. Jadi bisa bergantian nanti, tidak harus semua kelihatan, sesuai dengan kebutuhan, enggak apa-apa. Ya. Sekarang Ibu Kepala menyampaikan presentasi singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mukadimah saya ikut yang awal, langsung saja yang kami hormati Bapak Asesor, kami akan menyampaikan sekilas gambaran tentang MI Darul Falah. Ya. MI kami yaitu MI Darul Falah berdiri dari tahun 2007 dan berada di Desa Bendung Rejo, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk. MI kami berada di pedesaan, Bapak, bukan di perkotaan, tetapi kami dekat dengan kecamatan. Jadi ya bukan pegunungan juga bukan, tapi di tengah-tengahnya. Kemudian kami mendapatkan akreditasi itu pada tahun 2015 dengan mendapatkan nilai B, Bapak. Kemudian madrasah kami pada tahun 2007 itu didirikan dengan alasan karena pada di Desa Bendung Rejo itu belum ada sebuah madrasah atau sekolahan yang berciri khas keagamaan. Intinya keagamaannya itu lebih banyak. Jadi di MI Darul Falah itu untuk segi keagamaannya itu diperbanyak. Jadi kalau di sekolah umum, di sekolah dasar itu pendidikan agama Islam hanya 2 jam. Kalau di MI Darul Falah itu ada 5 mapel mata pelajaran agama. Jadi lebih banyak. Kemudian data siswa kami pada tahun 2020 tahun ini sekolah kami kelas 1 sampai 6 sejumlah 115. Kemudian data guru kami ada 11 guru. Nah, untuk tenaga-tenaga yang lain, kami masih merangkap. Jadi untuk wakil kepala sekolah, kemudian TU, kepala perpus, kami semua merangkap. Terus kemudian jumlah rombel kelas kami hanya 1, Bapak, kelas 1 rombel, dan seterusnya sampai kelas 6 1 rombel. Kemudian visi misi dari madrasah kami terwujudnya generasi yang cerdas, berprestasi, terampil, dan berakhlakul karimah. Dan misinya
Yang pertama, menciptakan generasi yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, menciptakan generasi yang berwawasan luas. Yang ketiga, menciptakan generasi yang berilmu, berpengetahuan, terampil, dan kreatif. Nah, kemudian untuk kurikulumnya, kami menggunakan kurikulum 2013. Jadi, per tema. Kemudian untuk agamanya juga menggunakan 2013. Untuk jadwal masuknya, kami masuk pukul 6.45. Jadi 7:45 anak-anak sudah masuk, kemudian dibariskan di halaman untuk melakukan pembiasaan. Pembiasaannya itu berisi doa-doa mau masuk ke kelas itu, kemudian hafalan Asmaul Husna. Kemudian anak-anak masuk untuk membaca juz amma sampai jam 7:30. Kemudian pembelajaran dimulai jam 7:30 sampai jam 12:04. Itu untuk kelas 3 ke atas. Sedangkan kelas 1-2 kami memulangkan anak-anak itu jam 11. Jadi kelas 1-2 jam 11, kelas 3 ke atas jam 12:04. Nah, kemudian kami juga mempunyai program unggulan, yaitu madrasah diniyah, Pak. Jadi setelah anak pulang itu tidak langsung pulang, tapi langsung mengaji. Jadi untuk kelas 1-2 itu kelas 1-2 mengaji sorotan. Jadi yang jilid juga sampai jilid diteruskan, kemudian yang sampai Al-Quran juga diteruskan Al-Quran. Kemudian diselingi dengan baca tulis untuk menulisnya. Terus kemudian kelas atas 3-6 itu dilaksanakan pada jam setelah pulang sekolah. Jadi anak-anak pulang jam 12:04 itu kemudian sholat berjamaah, terus kemudian makan siang, langsung jam 12:30 itu mulai pembelajaran diniyah sampai jam 2. Nah, untuk mata pelajarannya itu kitab, Pak. Kitab misalnya kitab Mabadi Fikih, kemudian ada Ngudi Susilo, kemudian ada Alala, dan tajwid. Ya, terutama tajwidnya, Bapak. Jadi nanti diharapkan anak-anak jika sudah keluar dari MI Darul Falah itu bisa menguasai tajwidnya, sehingga membaca Al-Qur'annya bisa fasih dan lancar. Kemudian ekstrakurikuler kami. Ekstrakurikuler kami ada yang pertama ada drum band, kemudian kedua pramuka, yang ketiga ada olahraga yaitu sepak bola, kemudian qiraah atau MTQ, dan kaligrafi. Kemudian yang terakhir ada prakarya. Prakarya itu nanti membuat sebuah kerajinan. Nah, untuk pelaksanaan ekstrakurikulernya itu nanti dilaksanakan setiap pulang sekolah setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nanti ada yang diunggah sudah ada, Pak, nanti di situ sudah ada jadwalnya. Terus kemudian tadi ekstra sudah. Untuk yang lain mungkin cukup. Ya. Untuk kelas 6, Bapak, saya agak kelupaan tadi. Untuk kelas 6 itu ada program wajib yang harus diikuti oleh kelas 6. Jadi sebelum ujian akhir kelas 6 itu nanti ada kegiatan ziarah wali. Ya, tujuannya ya untuk mengenalkan para wali dan juga untuk meminta doa. Oh, iya.
itu saja Bapak yang bisa kami sampaikan karena memang waktunya terbatas. Sebenarnya saya sudah menyiapkan banyak, tapi ya saya singkat-singkat saja itu. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mujawati ya. Telah menyampaikan telah menyampaikan paparan untuk melengkapi dokumen yang sudah ada. Sebelum Pak Bekti, kami menanyakan beberapa saja Bu untuk melengkapi dokumen ya Bu ya. Untuk akreditasi yang kemarin mendapatkan apa Bu? A, B? B Pak. B ya. Oh, B ya. Iya. B. Nanti minta tolong dikirim ya Bu. Saya kok belum lihat. Apa mungkin belum saya baca. Pak. Ya, skenannya ya. Ya. Ya nanti akan kirim Pak. Ya, nggak apa-apa. Terus tadi visi misi sudah disampaikan, program tentunya sudah ada di sekolah Bapak Ibu, program jangka pendek maupun jangka menengah pasti sudah ada ya Bu ya. Apakah sudah melalui evaluasi diri sekolah Bu, melalui validasi rapot mutu dan seterusnya. Yang kemarin dari LPMP setiap sekolah kan ada rapot mutu ya. Apakah sudah divalidasi, dianalisis, kemudian ditentukan catatan-catatan kesenjangan, ada rekomendasi, program, diturunkan menjadi rencana jangka menengah dan pendek. Yang kami maksud EDS-nya dari rapot mutu sudahkah dilakukan, Bu? Untuk EDS-nya? Iya, kan kemarin menerima rapot mutu ya dari LPMP ya. Madrasah nggak ada Pak, Kak. Oh maaf, madrasah. Oh ya, maaf Pak Bekti. Ya, saya bingung Pak. Saya lupa, ini MI ya? Oh ya, MI nggak masuk ya Pak Bekti ya? Ya maaf. Berarti EDS dari sekolah saja Bu, per standar. Per standar sudah dilakukan belum Bu? Untuk menyusun RKT. Ibu merasakan sudah melalui evaluasi diri sekolah atau belum? Evaluasi diri madrasah. Jadi per standar dicari ketercapaiannya yang mana, yang belum mana, ya. Kemudian ada catatan itu tolong juga dilengkapi ya Bu ya. Iya. Kalau memang ada nanti dikirim lewat diunggah ya. Kemudian yang tercapai dan yang tidak tercapai itu Pak ya. Ya, sehingga diturunkan menjadi program. Ya. Menjadi program jangka panjang, jangka pendek. Ya Bu ya. Untuk lanjut Bu ya, tadi disampaikan jumlah guru ada 11 ya Bu ya. 11 guru ini yang sudah sertifikasi berapa Bu? Hanya satu Bapak. Hanya kepala madrasah. Ya, saya saja. Ya. Yang lain belum ya. Berarti perlu sebentar Bapak. Untuk yang guru tetapnya ada 9, yang tidak tetap itu ada 2. Jadi ada yang mengajar di sekolah lain. Gitu. Jadi, yang tetap hanya 9. Ya, yang guru tetapnya 9. Oh ya. Dari antara guru itu, adakah yang Ibu sudah menyiapkan untuk mengikuti seleksi guru prestasi, Bu? Untuk sementara ini sebenarnya kami ingin menyiapkan Bapak karena kemarin yang ada level edaran, kabupaten dulu lah. Ya, kemarin ada edaran untuk mengirimkan guru berprestasi. Sudah ngirim atau belum? Untuk sementara belum karena bersamaan dengan akreditasi ini. Kami mendahulukan yang akreditasi. Jadi yang kemarin sudah pernah tahun-tahun lalu. Belum. Kalau yang tahun kemarin belum pernah mendapat edaran, baru kali ini Bapak ada edaran dari Ini untuk guru. Sekarang yang untuk siswa, tadi dikatakan ada sekitar 7 macam ekstra ya. Ekstra kurikuler itu ada sekitar 7 saya lihat di dokumen. Ini diantaranya yang sudah ikut lomba dan mencapai juara di level kabupaten. Di 2 tahun terakhir ada Bu? 2 tahun terakhir 2018, 19, 20 lah. Oh itu Pak. Ada. Pidato bahasa Inggris Pak.
Sebenarnya Pidato tadi saya bahasa ingin menyampaikan itu setiap hari Sabtu itu kan ada PD, Pak. PD itu pengembangan diri. Lah pengembangan diri itu Oh isinya ya, ya itu, Pak. Menyiapkan atau menggali potensi dari anak-anak untuk kita ikutkan ke SAIN, ya bagus itu ya. KSM atau Rutin ya yang itu lain ya. sebagainya. Ya, rutin setiap hari Rutin Sabtu setiap dan Sabtu ya. Sabtu saja, Pak. Kan pulangnya Ya, Sabtu itu jam 11, jadi 1 jam untuk PD. Nah, ya, ya. isinya Oke. itu ada pidato bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Kemudian sainnya matematika dan IPA. Nah, itu Ya, diisi itu bergiliran terus. Nanti yang mengisi adalah guru MI juga. Cuman nanti misalkan ada event yang mendadak atau apa itu kita panggilkan guru yang dari sudah luar. berjalan berapa semester Itu Bu ini? sudah Sudah. lama, Bapak. Oh sudah lama. Berarti Ya. sudah menelorkan juara ya di level Cuman kabupaten ya juara 1. ya begini Bapak, karena mutu dan kualitas memang sebenarnya kami sudah berusaha, tetapi ya hanya Oh ya ya, nggak beberapa apa-apa. yang mendapatkan Ya. juara gitu. Ya ya, yang penting ada upaya ke Ya, sana sudah bagus ya. ya, kalau kabupaten kemarin sudah ada, tapi hanya bahasa Inggris saja. Ya ya. Ya, Bapak. Untuk kelengkapan IT Bu, IT. IT-nya itu sudah punya lab khusus atau masih di ruang KS atau di ruang guru jadi satu gimana? Untuk IT-nya kami belum punya lab, Pak, karena Belum ya. tingkatnya kami terkendala dengan dana. Ya, kalau MI swasta itu kan tidak ada dana, hanya dari Ya, BOS, ya. Pak. Jadi Hanya kami dari BOS, kalau ya. ingin membangun apa, misalkan itu sarana, itu kami cari bantuan ke Ya. pihak lain. Kami Ya. membuat Ya, ya. proposal. Sudah punya berapa komputer yang milik sekolah, milik MI? Yang sekolahan itu kalau komputer desktop itu ada 2, untuk laptopnya laptop ada 1. Terus ya. ini untuk pembelajaran di kelas Ya. menggunakan LCD sudah punya? Menggunakan televisi, Pak. Oh, televisi. Itu TV digital, Pak. Tapi baru tahun ini, tahun kemarin, Bapak. Oh, iya. Nah, LCD belum punya ya? Pakai TV LCD digital punya, ya? tapi untuk sementara ini masih rusak. Oh ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi Ya, ya. mudah-mudahan Bapak ya. Untuk pembelajaran berbasis IT ya Bu ya. Ya. Kan kami pakai Intera, Pak, untuk daringnya itu sebenarnya pakai fasilitas lain. Ya, Intera e-learning. Selain pakai itu, kami pakai via WA. Ya. Jadi untuk kelas atas 456 via Intera. Oh gitu, nggak apa-apa. Banyak media dan aplikasi ya. Sekolah Ibu sudah meraih Adiwiyata atau belum Bu? Apa Bapak? Sudah meraih sekolah yang ini berlingkungan hijau? Belum Bapak. Belum ya. Belum. Ya, kalau bisa nanti kami dikirimi video lingkungan sekolah ya Bu ya, halaman depan, kamar mandi. Ini masih Ya, sudah rindang apa belum? Kami ingin tahu. Ya, nanti video singkat saja ya. Ya. Supervisi Bu, terakhir Bu. Ibu kan di sini ada guru tetap 9 ya? Iya, 9. Dari 9 itu sudahkah disempatkan melakukan supervisi pembelajaran semua, Bu? Sudah. Sudah semua. Ya. Dalam semester ini loh ya, semester ini kan semester ganjil ya. Ya. Baru separuh atau langsung bisa semua semester ini? 9? Diobservasi pembelajarannya bisa? Ya. Tapi kalau yang semester ini kan daring, Bapak. Ya, enggak apa-apa. Kalau observasi bagaimana? Kan yang kami siapkan untuk observasi itu, yang fotonya itu kan yang ada di kelas. Yang kami ambil yang semester
sebelum corona, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi itu Itu sudah yang kami kirim. ya, sudah dilengkapi semua ya. Untuk setiap guru 9 ada Sudah. ya. Ada. Ya, untuk perencanaan, supervisinya sudah ada, pelaksanaannya ada. Terus untuk Ya. khusus supervisi penilaian hasil belajar, saya lihat kok instrumennya kayaknya belum ada ya, Bu ya. Belum ada. Ya, nanti bisa dilengkapi supervisi termasuk Instrumen pelaksanaan apa, Pak? penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar. Ya, Ya nanti tinggal. kami akan, kan begini Pak, kami sewaktu unggah dokumen itu kan banyak sekali kendalanya. Ketika kami unggah, sudah berhasil kembali kuning lagi. Kami unggah lagi sampai itu akhirnya bisanya tengah malam Pak, jam 12 malam itu baru bisa diunggah. Ya, terima kasih atas perjuangannya. Iya, Ya, nanti yang lain kalau kesulitan bisa lewat Google Drive ya, atau lewat email, monggo lah untuk melengkapi Jepri ke Pak Bekti, ke kami, melengkapi dokumen-dokumen yang mungkin diunggah sulit ya. Termasuk tadi kami menginginkan sertifikat di-scan, kemudian foto lingkungan, video lingkungan ya Bu ya. Video lingkungan sekitar. Ya, singkat saja. Ya, sementara itu mungkin nanti Pak Bekti akan menambah ya. Sementara dari kami itu Bu, nanti Pak Bekti melanjutkan ya. Matur suwun. Monggo Pak Bekti. Ya, ya. Matur nuwun. Pak Bambang, sekarang masih tetap dengan Bu Kepala Madrasah ya, Bu. Iya. Ya, jadi ada beberapa yang ingin kami klarifikasi ya. Ibu ada yang mencatat enggak kalau ada anak yang membolos atau terlambat datang ke kelas atau ke pembelajaran? Ada yang nyatat ya? Ada. Mungkin bisa ditunjukkan rata-rata tiap bulannya itu ada berapa persen siswa yang terlambat atau membolos itu, Bu? Tiap bulannya itu ada berapa persen dari jumlah keseluruhan siswa? Nah, mungkin nanti mohon disampaikan, mungkin ada yang membantu nanti mencari jawabannya ya. Mungkin nanti ada yang mencari jawabannya di catatan ya, ada berapa persen rata-rata tiap bulan anak yang terlambat atau membolos ya. Nah, tadi ekstrakurikulernya kan ada 7 disampaikan ya, ada 7 ekstrakurikuler. Nah, sekarang apakah anak-anak itu semua mengikuti ke-7 ekstrakurikuler itu, Bu? Tidak, Pak. Kami kalau yang drum band, kami itu mengadakan seleksi. Jadi kami pilih anak yang mempunyai bakat dalam bidang itu. Baik. Kalau yang tadi yang sains ya, yang sains ekstrakurikuler. Yang sainnya itu juga kami seleksi. Kami buat soal, ya. Kami buat soal, misalkan kami ingin menyeleksi untuk matematika, berarti kami soal matematika, kemudian nanti yang nilai terbaik akan kami ikutkan matematika. Dan selanjutnya sampai. Baik, kalau sekarang mungkin pramuka ya. Kalau pramuka apa namanya? Untuk pramuka ini keterlibatan siswa berapa persen, Bu, di kegiatan pramuka? Untuk pramuka mulai kelas 3, 4, 5, 6. Untuk kelas 1, 2 belum, Pak. Ya, jadi itu tingkat kehadiran siswa bisa sampai 80%, Bu, di setiap kegiatan. Pak. Ya? Bisa. Ya, bisa. Ya, bisa. Kalau 80% bisa. Karena siswa kami kebanyakan berasal dari Desa Bendung Rejo sendiri. Jadi untuk anak datang itu kan tidak terlalu jauh. Tapi juga ada yang dari luar desa, Pak. Dari desa tetangga itu juga ada. Tapi ya
anak-anak semangat Pak kalau untuk ikut pramuka. Oke. Kemudian ini Bu, yang terkait perundungan tadi ya, yang saya bullying atau perundungan. Bullying, Tadi ya. saya, bullying. Tadi saya tanyakan juga ke siswa ya, terjadi bullying. Nah, pertanyaan saya ke Ibu, jadi apa namanya, tindakan pencegahan apa yang sudah dilakukan sekolah ya, agar tidak terjadi bullying? Ya. Yang Untuk sudah dilakukan pencegahannya, sekolah apa? Madrasah. Seperti tadi kan Bapak mewawancarai siswa yang bernama Labib tadi kan pernah di apa namanya, di istilahnya di bullying Pak ya. Nah, itu kami sudah melakukan pencegahan, ya kami kasih nasihat, kemudian kami beri pengarahan tentang bullying itu bagaimana. Jadi kalau dibully. Yang saya maksudkan yang pencegahan Bu, sebelum terjadi. Kalau tadi kan yang setelah terjadi baru Ibu menyampaikan sesuatu yang bersifat pencegahan apa yang sudah dilakukan. Sebelum terjadi Bapak ya. Ya. Berarti kami memberikan materi tentang bully di sela-sela pelajaran Pak. Jadi kita hubungkan dengan pelajaran, misalkan di tema yang PKN, ya itu kan biasanya ada Pak, tentang moral, tentang akhlak, kemudian di agamanya juga, karena tingkah laku bully itu kan sangat termasuk akhlak tercela. Nah, akhlak tercela itu juga ada di pelajaran agama. Jadi kalau ketika mengajarkan itu Pak. Bu, kalau misalnya dituliskan misalnya di banner atau di spanduk itu ada enggak untuk tidak terjadi? Ada Pak, kami membuat slogan dari banner itu ya kecil-kecil kami tempelkan di dinding. Cuman kata-katanya ya tidak langsung bully, itu tidak Pak. Kami membuat apa namanya, kata-kata yang lain yang intinya seperti bully. Oke. Ya. Ini nambah oleh orang. Saya dengan kepala sekolah, Pak. Dengan kepala sekolah dulu. Iya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendorong siswa berpikir kritis, ya, berpikir kritis. Ini gimana madrasah memfasilitasinya, Ibu? Mendorong siswa untuk bisa berpikir kritis. Kami di ekstra pramuka itu kan di situ ada materi tentang namanya kedisiplinan, kemudian apa namanya ada di kesehatannya itu kan misalkan ada musibah atau bencana itu kan anak-anak bisa langsung menanggapinya. Itu Pak. Ya, mungkin ada enggak misalnya partisipasi siswa yang kemudian menulis, ya, memilih mengenai sesuatu tema tertentu, mungkin yang tema tertentu itu sedang dipopulerkan, misalnya di tingkat kabupaten, mungkin sedang mempopulerkan tema apa, tema lingkungan kah, tema kesehatan kah, atau semacam itu yang membuat anak-anak kemudian menuliskannya entah itu di dinding, di majalah dinding ya, atau mungkin di web kalau punya web, atau diikutkan lomba kalau ada lomba semacam itu, ada enggak Bu?
Kalau ada pembelajaran ada Pak, itu untuk yang sekarang kan masa pandemi corona itu Ya. diberi tugas untuk mengapresiasikan pandangan anak terhadap virus corona itu bagaimana dengan sebuah lukisan Pak, jadi menggambar. Jadi anak-anak menggambar mengapresiasikan apa yang dipikirkan tentang virus corona itu bagaimana, kemudian digambar. Gambar ya, kreativitas berarti. Kalau ini yang kami maksudkan kan berpikir kritis ya, misalnya saja ketika hari lingkungan hidup, Ibu dorong siswa menulis untuk permasalahan lingkungan, misalnya gitu. Ketika ada hari anti tembakau, misalnya Ibu dorong murid-murid untuk menulis tentang bahaya tembakau. Ketika hari anti HIV/AIDS, menulis tentang, didorong menulis tentang HIV dan macam-macamnya, itu ada enggak? Untuk sementara yang baik itu, Pak. Kalau ucapan Hari Guru itu Pak, anak-anak kemarin kan memperingati Hari Guru membuat sebuah kartu ucapan untuk gurunya masing-masing dengan sebuah tulisan. Ya, itu baru kepedulian ya mungkin ya. Jadi poin yang ingin saya tanyakan tadi terkait dengan berpikir kritis ya, berpikir kritis. Jadi mungkin sedikit berbeda kalau dikaitkan dengan kepedulian, misalnya mengucapkan ya Hari Guru kepada gurunya dan sebagainya. Baik, Ibu dan Bapak, untuk selanjutnya tadi lomba-lomba ya. Kalau tadi kan Pak Bambang juga sudah bertanya terkait dengan kegiatan yang tingkat kabupaten yang diikuti ya. Ini mungkin Ibu bisa menjelaskan mungkin sekarang level kecamatan atau mungkin nanti kalau bisa yang level lebih tinggi ya. Lomba-lomba yang mengikut sertakan siswa madrasah Ibu ya yang di tingkat mungkin di tingkat ya luar sekolah lah, artinya di luar sekolahnya sendiri, berbagai perlombaan. Ada Bu? Yang tingkat mengikutkannya, menangnya nanti ya, mengikutkan dulu. KSM seperti itu Pak. Apa itu Bu? KSM. Terus ada yang HAB Kemenag, Hari Amal Bakti Kemenag itu juga ada lomba-lombanya. Kami kemarin juga sudah mengikuti. Kemudian KSM, kompetisi sains madrasah, kemarin juga kami sudah mengirimkan siswa kami. Terus itu memperingati 17 Agustus itu tingkat kecamatan. Kemudian sudah itu Pak. Oke. KSM itu ada tingkat Jatim, juga ada tingkat nasional, walaupun kami belum mendapat juara, tapi kami sudah mengirimkan. Ibu mengirim sampai tingkat mana Bu? Tingkat? Kalau yang baru-baru ini KSM-nya itu Jawa Timur dan nasional, tapi juga melalui daring. Oh, Jawa Timur dan nasional secara daring ya. Yes, baik. Ibu kalau lulusan itu biasanya melanjutkan kemana Bu? Lulusan dari MI Darul Falah ini? Ya, untuk lulusan kami bermacam-macam Pak. Ada yang meneruskan ke SMPN negeri. Kalau yang terdekat dengan kami adalah SMPN 1 Brebes. Ada yang di MTS Negeri 1, di MTS Negeri 5 Nganjuk. Juga ada yang di MTS swasta yaitu MTS Mojosari. Kemudian ada di MTSN Brebes. Kemudian ada yang juga ke pondok pesantren. Tapi di pondok pesantren itu pun anak-anak juga sekolah umum juga. Jadi tidak hanya biasanya dari MI langsung MTS, tapi untuk lulusan kami bermacam-macam. Jadi ada yang ke SMP, ada yang ke
MTS, juga ada yang ke pondok pesantren. Biasanya pondok pesantrennya itu ada di Jombang, ada, kemudian ada yang di Mojosari, ada juga yang di di Nganjuk. Oke. Baik. Terkait sekarang dengan literasi, Bu. Salah satu program kebijakan pemerintah itu kan gerakan literasi sekolah ya. Kebijakannya seperti apa kalau di madrasah Ibu terkait pelaksanaan gerakan literasi sekolah itu? Tahun berapa? Tahun 2020 kami memang pernah mendengar masalah tentang literasi. Nah, itu tapi tidak langsung disosialikan ke madrasah-madrasah. Jadi ketika saya itu mengikuti BIMTEK kepala madrasah, di situ ada beberapa orang yang di situ memberikan gambaran tentang literasi. Jadi kalau yang langsung ke madrasah itu belum pernah. Jadi saya tahunya dari ketika BIMTEK kepala madrasah. Tapi kami sementara ini belum mengikuti untuk literasinya. Tapi kalau kegiatan-kegiatan di sekolah yang menjadi programnya madrasah ya, menjadi programnya madrasah yang membuat agar siswa menjadi lebih menyenangi ya, kegiatan-kegiatan yang membaca dan menulis apa Bu yang dilakukan? Untuk membaca dan menulis, kami biasanya untuk membacanya itu kami adakan lomba-lomba puisi itu Pak. Biasanya kami suruh membuat puisi sendiri, kemudian kami suruh untuk mempraktekkan. Jadi lomba membuat puisi dan sekalian membacakan. Apakah ada kebijakan misalnya tertulis ya yang mengharuskan setiap guru misalnya supaya mendorong para siswa untuk lebih menyukai atau lebih menyenangi kegiatan membaca dan menulis? Ya, kalau jadi kebijakan secara tertulis kami belum, cuman kami ketika mengadakan rapat setiap bulan untuk mengevaluasi pembelajaran dan setiap bulan juga kami melakukan evaluasi, kami selalu menyarankan untuk kepada para guru untuk mengingatkan anak untuk gemar membaca. Oke. Baik, mungkin dari saya cukup Pak Bambang. Ya, terima kasih dari Ibu Kepala Madrasah sudah menjelaskan panjang lebar. Berlanjut ke sesi lain. Terima kasih ya Ibu. Ya Pak, ya Bapak. Ya. Terima kasih. Nanti tetap kami minta kelengkapan data dari Bapak Ibu guru dan komite. Nggih, Bu Jarwati, sampun matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.